Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Kali ini saya akan membahas mengenai Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Kerajaan Goa yang terpaksa harus menyerah dengan Belanda dan menandatangani Perjanjian Bungaya pada 18 November tahun 1667. Salah satu isi dalam pasal perjanjian itu adalah bahwa benteng pengawal dari benteng Sumba Opu, yakni benteng Ujung Pandang, diserahkan kepada Belanda beserta perkampungan yang ada di sekitarnya. Belanda menjadikan benteng Ujung Pandang sebagai pusat pemerintahan Belanda di Indonesia bagian timur. Penguasaan benteng ini yang kemudian diganti nama menjadi Fort Rotterdam juga menjadikan Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Sulawesi dan sekitarnya. Sekitarnya termasuk Maluku, karena Maluku itu saat itu menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Menariknya, untuk mengalahkan Sultan Hasanuddin ini, Belanda memanfaatkan Arung Palaka, yaitu seorang petinggi di Kerajaan Bone. Kerajaan Bone ini dari awal dulunya, yaitu zaman neneknya, kakek neneknya Sultan Hasanuddin, sudah memiliki bibit permusuhan dengan Goa. Arung Palaka didukung dengan kapal-kapal dari VOC Belanda menyerang dan menaklukkan Sultan Hasanuddin. Mengapa Arung Palaka, yang tak lain adalah teman masa kecilnya Sultan Hasanuddin, tega melakukan penyerangan terhadap Sultan Hasanuddin? Apakah ia menaruh dendam terhadap Sultan Hasanuddin? Benarkah karena paksaan untuk masuk agama Islam? Simak tayangan ini sampai akhir agar teman-teman mendapatkan penjelasan yang rinci dan lengkap mengenai Sultan Hasanuddin tersebut. Tapi karena cerita ini sangat panjang, maka saya bagi menjadi dua bagian. Sebelum membahas mengenai Sultan Hasanuddin, maksudnya kekalahan Sultan Hasanuddin terhadap Belanda ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru, kawan-kawan mendapatkan notifikasi. Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Kita mulai pembahasan ini dengan gambaran mengenai Kerajaan Goa. Awal mula berdirinya Kerajaan Goa sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Terbentuknya Kerajaan Goa di bawah dinasti Tumanurung Ri Tamalete atau Tumanurung Ri Goa dimulai ketika seorang putri kayangan kawin dengan Karaeng Bayu yang datang dari daerah Bantaeng. Tumanurung Ri Tamalete dan Karaeng Bayu merupakan cikal bakal dari Raja-Raja Goa selama 657 tahun, dari tahun 1300 sampai 1957. Dalam Lontara Goa disebutkan sebelum Tumanurung memerintah Kerajaan Goa, ada 4 raja yang berturut-turut
memegang kendali pemerintahan Goa. Mereka adalah 1. Batara Guru, 2. Tatali. Tatali ini saudara Batara Guru yang terbunuh di Tala, dan 3. Ratu Sapu atau Marancai, dan keempat adalah Karaing Katangka. Pada masa itu, Goa terdiri atas 9 buah negeri yang masing-masing dikepalai oleh seorang raja kecil yang disebut Kasuyang Salapanga atau Bate Salapanga. Kita tidak akan membahas mengenai masa-masa awal kerajaan Goa, tetapi kita akan fokus pada kerajaan Goa pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Yang pasti, era sebelum Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa melakukan ekspansi dan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya. Kemudian memperluas pengaruh, memajukan perdagangan, dan membangun sejumlah benteng seperti Benteng Sumba Opu, ini benteng utama ya. Kemudian Benteng Ujung Pandang, Benteng Barobong maksudnya. Kemudian Benteng Anagua dan sejumlah benteng-benteng lainnya. Bibit permusuhan antara kerajaan Goa dan kerajaan besar di sekitarnya terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Alauddin, yaitu tahun 1593 sampai 1639. Sultan ini bersahabat baik dengan Karaing Matoaya, Raja Talo. Karaing Matoaya adalah raja yang pertama kali masuk Islam di daerah Sulawesi Selatan. Ia masuk Islam pada hari Jumat tanggal 9 Jumadilawal tahun 1014 Hijriah, atau kalau dalam Masehi tanggal 22 September tahun 1605. Setelah itu, Raja Goa ke-14 yakni Sultan Alauddin juga memeluk Islam. Raja Goa dan Raja Talo menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Setelah kerajaan Goa Talo menjadi kerajaan Islam dan raja-rajanya bergelar sultan, maka kedua kerajaan ini menjadi pusat pengembangan dan penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Setelah menjadi kerajaan Islam, kemudian timbullah hasrat untuk menyebarkan agama Islam ini ke seluruh pelosok negeri. Hal ini didasarkan atas perjanjian yang sudah disepakati antara kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Perjanjian itu isinya antara lain, barang siapa menemukan jalan yang lebih baik, maka dialah berjanji akan memberitahukan tentang jalan yang lebih baik ini kepada raja-raja sekutunya. Ajakan Raja Goa untuk memeluk agama Islam ini diterima dengan baik oleh beberapa kerajaan kecil. Akan tetapi, kerajaan-kerajaan di Bugis, terutama kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenreng menolak ajakan dari kerajaan Goa. Penolakan ini dianggap menentang kekuasaan kerajaan Goa, sehingga Raja Goa mempergunakan kekerasan untuk memaksa mereka agar mengakui supremasi kerajaan Goa. Dari sinilah bibit-bibit permusuhan antara kerajaan Goa dengan kerajaan besar di Bugis, khususnya Bone, mulai tumbuh. Puncak permusuhan kerajaan Goa dan Bone terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 dan wafat pada
pada tahun 1670. Ia memerintah dari tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin bukan anak Matola atau putra mahkota karena ia dilahirkan sebelum ayahnya dilantik menjadi seorang raja. Ibunya hanya anak Palili yang artinya anak raja dari daerah yang ditaklukkannya. Sultan Hasanuddin ini mempunyai sifat yang jujur pada Allah, jujur pada sesama, jujur terhadap raja, jujur pada masyarakat, jujur pada isi rumahnya dan dirinya sendiri. Mempunyai sifat pengasih dan penyayang pada rakyat yang dipimpinnya, memegang teguh janji dan ikrar yang telah disepakati bersama, berani bertindak berdasarkan prinsip kebenaran dan pantang mundur bersama laskarnya di medan laga. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan Sultan Hasanuddin diangkat atau dipilih menjadi raja meskipun ia bukan putra mahkota. Sultan Hasanuddin menjadi raja atas amanah dari sang ayah, yaitu Sultan Malikus Said. Keinginannya itu didukung oleh mangku buminya atau Pabikara Buta yang bernama Karaeng Patinggaluang. Karaeng Patinggaluang ini seorang yang cerdas, berwawasan luas, dan cendekiawan. Selain amanah dari sang ayah, juga karena faktor kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin ini lebih baik dibandingkan dengan saudara laki-lakinya yang bernama I Atal Lojeng Saiful Muluk. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin ini, hubungan antara Belanda dengan kerajaan Goa memburuk. Sebenarnya hubungan Belanda dengan kerajaan Goa ini sudah terjalin jauh sebelum Sultan Hasanuddin lahir, yaitu sejak zaman pemerintahan Sultan Alauddin yang memerintah dari tahun 1593 sampai 1653. Saat itu, Belanda baru menyadari kalau Sumba Opu adalah pusat perdagangan hasil rempah-rempah yang sangat ramai. Bahkan harga rempah-rempah di Sumba Opu ini lebih murah dibanding rempah-rempah di Maluku. Selain itu, letak Sumba Opu yang menjadi ibu kota kerajaan Goa merupakan tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Maksudnya ini Indonesia Timur ini Kepulauan Maluku. Kemudian orang Belanda mengirim utusan untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin pun menerima siapa saja yang memperlakukan sama bagi orang-orang yang melakukan perdagangan, selagi tidak mengganggu kebijakan atau konsep-konsep perluasan dari kerajaan Goa yang ingin mempersatukan seluruh Nusantara. Maka Belanda juga diterima dengan baik seperti bangsa-bangsa yang lain, karena pada awal kedatangannya tujuan kedatangan Belanda ini adalah untuk berdagang. Melihat Sumba Opu kian ramai, Belanda ingin memonopoli perdagangan. Mereka mengirimkan utusan ke kerajaan Goa. Belanda mengajak Sultan Alauddin untuk bersama-sama menaklukkan Banda dengan perjanjian
Belanda akan melakukan monopoli atas perdagangan rempah-rempah di kerajaan Goa. Mendengar ajakan itu, Sultan menolak. Belanda pun mulai melakukan sabotase. Orang-orang Portugis yang sudah lama tinggal di Banda diusir. Pedagang rempah-rempah dari kerajaan Goa dihalang-halangi untuk masuk ke Banda sehingga terjadi kontak senjata. Di masa Sultan Hasanuddin, hubungan Belanda dan kerajaan Goa tetap buruk. Hal ini disebabkan Sultan Hasanuddin tetap menjalankan dan melanjutkan kebijakan dari Sultan Alauddin, neneknya, serta ayahnya Sultan Malikus Said. Kerajaan Goa tetap tidak mau mengakui hak monopoli perdagangan VOC yang hendak dipaksakan di Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, hubungan antara kerajaan Goa dan Belanda, dalam hal ini VOC, makin tegang dan malah memburuk. Hanya 1 bulan setelah Sultan Hasanuddin dilantik, terjadi perang antara Belanda dan kerajaan Goa. Belanda ingin memonopoli penjualan rempah-rempah di Maluku, sementara rempah-rempah, pala, dan cengkeh merupakan bahan utama yang diperdagangkan oleh masyarakat Makassar. Selain itu, Raja Goa juga ingin melindungi rakyat Maluku dari cengkeraman Belanda. Dalam hal ini, Goa ingin melindungi kerajaan Buton. Pada tahun 1654, Sultan Hasanuddin dihadapkan pada persoalan besar, yakni Mangkubumi Karaeng Patinggaluang wafat, padahal ia adalah Mangkubumi andalan yang sangat cerdas dan ahli strategi. Posisinya kemudian digantikan oleh Karaeng Karunrung. Karaeng Karunrung ini adalah tipe pemimpin yang berani, diplomat ulung, dan tak pernah kenal kata kompromi terhadap Belanda. Pada April 1655, armada Goa yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin menyerang orang-orang Belanda yang telah menduduki kerajaan Buton. Dalam menghadapi kerajaan Goa itu, orang-orang Belanda mencoba untuk menghasut Sultan Buton. Sultan Buton diminta untuk mempertahankan negaranya sendiri dan Belanda akan membantu Sultan Buton. Tapi hasutan itu tidak mempan. Karena serangan armada Goa ini sangat kuat, Belanda tidak bisa bertahan lagi. Setelah menghancurkan perlawanan Belanda di Buton, maka Sultan Hasanuddin dan armada balik lagi ke Goa. Belanda sadar perang dengan kerajaan Goa menelan banyak korban dan biaya yang sangat besar. Mereka pun berusaha untuk mengadakan hubungan perdamaian dengan kerajaan Goa. Maka pada tanggal 23 Oktober tahun 1655, para pembesar VOC di Batavia memutuskan untuk mengadakan perjanjian perdamaian dengan kerajaan Goa. Belanda menunjuk William van der Beek yang dibantu seorang bangsa Armenia yang bernama Koja Sulaiman sebagai utusan VOC ke Sumba Opu. Mereka menghadap Sultan Hasanuddin dan menyampaikan pesan dari Jenderal Maetsuker. Perundingan itu berlangsung pada tanggal 28 Desember tahun 1655.
Salah satu pasalnya berbunyi, Belanda boleh menangkap semua orang Makassar yang berlayar di perairan Maluku. Pada tanggal 2 Februari tahun 1656 maksud saya, Sultan Hasanuddin menolak tuntutan itu yang didukung oleh Karaeng Karundung, oleh Karaeng Galisong, dan Karaeng Bontomaranu. Tuntutan ini dianggap merugikan kerajaan Goa. Mereka juga tahu Belanda tak akan pernah menjalankan dari perjanjian tersebut. Ia selalu mengingkari perjanjian yang sudah dibuatnya. Oleh karena itu, Sultan Hasanuddin mengumumkan perang terbuka melawan Belanda. Belanda beberapa kali membujuk Sultan Hasanuddin agar mau berdamai. Syaratnya, orang Makassar tak boleh berlayar ke Maluku. Tentu Sultan Hasanuddin memilih berperang daripada menyetujui perjanjian yang sangat merugikan tersebut. Pada tanggal 12 Juni tahun 1660, Belanda menyerang benteng Panakukang, benteng yang terletak di sebelah selatan benteng Sumba Opu. Di tengah perang, armada Belanda mengadakan gerakan seolah-olah ia ingin menyerang benteng Sumba Opu. Dan ketika pasukan dari kerajaan Goa ini bergerak ke benteng Sumba Opu, Belanda dengan cepat menyerang ke benteng Panakukang. Sehingga dalam waktu 2 hari benteng Panakukang berhasil diduduki oleh Belanda. Pada saat Laskar dan Sultan Hasanuddin menghadapi Belanda di benteng Panakukang, kerajaan Goa juga menghadapi pemberontakan dari kerajaan bawahannya, khususnya kerajaan-kerajaan Bugis. Dalam hal ini adalah kerajaan Bone. Pemberontakan dari Bone ini dipimpin oleh Arung Palaka. Kerajaan Bone ingin melepaskan diri dari kerajaan Goa sejak kerajaan Goa membangun parit untuk memisahkan antara benteng Panakukang yang dikuasai oleh Belanda dengan benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu ini benteng utama di mana terdapat kediaman Sultan Hasanuddin. Ide membuat parit ini datang dari saudara angkat Arung Palaka, yaitu Karaeng Karundung. Karaeng Karundung tidak mau melihat orang Belanda berkeliaran di kerajaan Goa, apalagi ia berada di benteng Sumba Opu. Mereka menganggap suatu penghinaan besar jika orang Belanda sampai berada di kerajaan, berada di benteng Sumba Opu. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa dibayar dengan materi, tapi harus ditebus dengan pertumpahan darah. Pemisahan antara benteng Sumba Opu dan benteng Panakukang juga dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan kecil yang bisa memicu perang yang lebih besar dengan memakan korban yang jauh lebih banyak. Soal pekerja yang akan menggarap parit itu, Karaeng Karundung mengusulkan agar mendatangkan dari rakyat Bone dan Sopeng. Pada awalnya Sultan Hasanuddin masih bimbang dengan usulan tersebut, mengingat kerajaan Goa, rakyat Goa baru saja perang melawan Belanda sehingga mereka perlu beristirahat. Ia juga memikirkan bagaimana jika mendatangkan rakyat dari Bone dan Sopeng, di mana mereka akan ditempatkan dan bagaimana harus memberi makan kepada para pekerja tersebut. Tetapi atas bujukan
Karaeng Karundung, akhirnya Sultan Hasanuddin pun menerima usulan tersebut. Para pekerja dari Bone dan Sopeng itu berada di bawah perintah mandor-mandor dari kerajaan Goa yang sangat kejam. Padahal Sultan Hasanuddin sudah berpesan agar mereka memperlakukan rakyat Bone dan Sopeng seperti halnya rakyat Goa sendiri. Tapi akibat kerja paksa ini, banyak pekerja-pekerja Bone yang kelaparan, bahkan terserang wabah penyakit sehingga mereka banyak yang meninggal dunia. Daeng Serang Arung Palaka sedih menyaksikan nasib dan penderitaan rakyat. Arung Palaka pun menyusun strategi bagaimana melarikan diri dari kekejaman mandor Goa, sebab mandor-mandor itu tidak melihat lagi siapa yang dipekerjakan, entah itu rakyat biasa atau pembesar kerajaan seperti halnya Arung Palaka. Pada suatu hari ketika digelar pesta di kerajaan Talo dan para pembesar kerajaan Goa sedang berada di istana Talo, Arung Palaka dan para pembesar Sopeng melarikan diri. Mereka bersatu melawan Goa. Pada tanggal 26 September tahun 1660 terjadilah perang di Lamuru. Pasukan Bone dan Sopeng yang dipimpin oleh Arung Palaka terdesak dan menyatakan diri kalah perang. Namun Arung Palaka bersama dengan kelompoknya belum menyerah, mereka melarikan diri. Arung Palaka berhasil melepaskan diri dan pergi ke Buton untuk mencari bantuan kepada Sultan Buton. Arung Palaka juga membujuk Sultan Buton untuk bersama-sama menyerang kerajaan Goa dan melepaskan kampung-kampung yang diperbudak oleh kerajaan Goa. Pada waktu itu, Buton juga berada di bawah pengaruh dan tekanan kerajaan Goa. Sultan Buton sendiri bersedia membantu Arung Palaka yang bermaksud pergi ke Batavia untuk meminta bantuan kepada Belanda. Setelah mengetahui bahwa Arung Palaka berada di Buton, maka Sultan Hasanuddin menuntut orang-orang Buton untuk menyerahkan Arung Palaka yang sudah memberontak terhadap kerajaan Goa. Akan tetapi Sultan Buton menyembunyikan Arung Palaka. Teman-teman, karena kisah ini masih panjang, maka akan disambung pada bagian 2. Pada bagian 2, saya akan menceritakan Arung Palaka yang meminta bantuan Belanda untuk menyerang kerajaan Goa. Belanda pun dengan senang hati menyambut kedatangan Arung Palaka, dan politik divide et impera alias adu domba kembali dijalankan oleh Belanda. Jangan lupa simak tayangan di bagian kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.